Shalom, selamat datang di online service AFCF Yung. Selamat tahun baru, apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya kita semua ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Perkenalkan nama saya Enggan selaku host Anda untuk ibadah hari ini. Kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali join di online service kami. Sungguh sangat senang kami dapat melayani Anda. Apabila Anda memiliki pokok doa yang ingin didoakan bersama kami, ataupun Anda memiliki doa-doa yang sudah terjawab dan ingin dibagikan bersama dengan kami, silakan klik tautan di bawah ini. Kami juga memiliki kelompok kecil yang bernama iCare. Jangan ketinggalan untuk bergabung di iCare yang telah tersedia. Follow terus media sosial kami agar Anda tetap dapat terhubung dengan kami. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam penyembahan. Mari berikan hati, berikan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala, kita mau sembah Dia. Bapa dalam surga, kami mau bersyukur kepadamu buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk menyembah Engkau dan memberikan yang terbaik bagi Engkau lewat setiap penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Shalom semuanya. Sebelum kita mulai belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya kepingin mengucapkan terima kasih untuk semua volunteers atas kerja keras dan pelayanannya sepanjang ibadah online pada pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati setiap volunteer pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu yang ketiga di bulan Januari. Dan kalau kita sudah menyaksikan bahwa di tahun 2020 bagaimana Tuhan mengizinkan ada pandemi COVID boleh mengguncang dunia ini. Tetapi jangan lupa bahwa di lain sisi kita juga menyaksikan bahwa ada penyertaan Tuhan di sana. Terbukti sampai hari ini kita masih bisa melalui tahun dan masuk tahun 2021 ini. Dan tentunya penting buat kita semuanya untuk kita berdoa bersama-sama untuk mohon hikmat Tuhan. Supaya apa? Supaya sepanjang tahun ini kita diberikan hikmat untuk kita bisa menjalani tahun-tahun ini dengan tepat, dengan benar seperti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Baik, sebelum kita lebih lanjut belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih pagi ini kami boleh bersyukur atas waktu dan kesempatan ini. Kami boleh belajar firman-Mu. Bapak, mohon hikmat Tuhan, Roh Kudus berbicara atas kami semuanya. Sepanjang waktu ini Bapak, terjemahkan sebagaimana kami harus mengerti Tuhan, sehingga kami boleh mengambil poin-poin yang bisa kami aplikasikan untuk kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami siap diberkati pada pagi hari ini dengan firman Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini, hari ini, kita mau belajar bersama-sama untuk memilih bersukacita, ya, untuk memilih bersukacita di dalam setiap hal kondisi kita. Dan hari ini kita akan belajar dari kitab Habakuk, pasal yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudaraku bisa ambil Alkitab dan kita buka bersama-sama di dalam bagian Habakuk pasal yang ketiga. Oke, siap semuanya. Ya, Habakuk pasal yang ketiga. Kita akan belajar dari ayat 1 sampai ayat 19. Satu perikop, satu pasal kita akan belajar bersama-sama. Ya, pasal yang ketiga ini, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah doa dari Habakuk. Doa yang ditulis dalam bentuk syair, dalam bahasa Ibrani. Dan biasanya doa ini dinyanyikan, dilantunkan seperti mazmur. Dan kalau kita cermati di sana, hanya ada satu permohonan dari Habakuk. Yaitu apa? Di sana di dalam ayat yang kedua, dikatakan begini, Habakuk mengatakan begini, Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Habakuk tahu bahwa umat Allah, bangsa Israel, telah berbuat dosa. Dan tentunya sebagai akibatnya, mereka harus menanggung hukuman. Makanya dalam pasal ini, Habakuk berdoa, menaikkan permohonan. Dia tahu bahwa umat Allah tidak akan selamat jika Allah tidak turut campur tangan. Ini permohonan Habakuk. Dan kemudian dia juga memohon bahwa di dalam kesesakan yang bangsa Israel alami, yang bangsa Israel lalui, Habakuk mohon supaya apa? Supaya Allah tetap menyatakan kasih-Nya kepada mereka semuanya. Dan kalau kita cermati, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam pasal yang ketiga ini paling tidak ada 3 bagian penting yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita renungkan bersama-sama. Bagian pertama, saya menyebutnya dengan rekoleksi Habakuk, ya, di dalam ayat 3 sampai 15. Kenapa? Di dalam ayat-ayat ini Habakuk mencoba untuk mengingat-ingat kembali, merekoleksi kembali siapakah Allah itu dan apa karyanya dalam hidup bangsa Israel. Terkhusus dalam konteks dalam hal ini adalah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini bagian yang pertama yang bisa kita pelajari. Yang kedua adalah bahwa dalam bagian ini berisi sebuah komitmen dari Habakuk. Untuk apa? Untuk tetap bersukacita. Nanti akan kita bisa baca di dalam ayat yang ke-17 dan 18. Dan bagian yang ketiga ada pengakuan, ada pernyataan percaya Habakuk akan Allah sebagai sumber kekuatannya di dalam ayat 19. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Baik, kita akan mulai dari bagian yang pertama yang bisa kita pelajari, yaitu apa? Menghitung berkat Tuhan, rekoleksi. Ya, seperti tadi saya katakan di atas, rekoleksi adalah mengingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita.
dalam rekoleksi ini Habakuk mengingat karya Tuhan, khususnya dalam konteks pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan di sana dia mulai dari ayat yang ketiga, ya. Di sana dia mengatakan begini, Allah datang dari negeri Teman, yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Jemaat Tuhan yang terkasih, berbicara apa ayat ini? Kenapa Habakuk menuliskan ini, mengatakan ini? Di dalam ayat ini Habakuk kepingin menceritakan pengakuannya, kepingin menceritakan kepercayaannya bahwa Allah adalah Allah yang sanggup menolong umatnya. Walaupun kondisinya kelihatannya tidak mungkin, mustahil. Kalau kita lihat di sana ada dua nama tempat yang Habakuk tulis di sana, yaitu Teman dan Pegunungan Paran. Ya, tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang bukan wilayahnya bangsa Israel. Artinya apa? Bahwa tempat-tempat ini adalah tempat di mana tempat-tempat orang yang tidak percaya. Tapi Habakuk di sana menuliskan apa? Allah akan datang dari sana. Artinya bahwa kepercayaan ini sungguh nyata, kuat dalam diri Habakuk bahwa Allah sanggup menolong umatnya walaupun kondisinya kelihatannya mustahil. Nah, ini Habakuk memulai dengan sebuah keyakinan. Lalu kalau kita baca di dalam ayat seterusnya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di sana kita akan melihat hasil dari rekoleksi Habakuk, hasil dari apa yang Habakuk pikirkan, yang Habakuk renungkan tentang kebaikan Tuhan. Yang pertama kita bisa lihat dari ayat 3b ya, dan 4. Di sana dikatakan begini, keagungannya menutupi segenap langit dan bumi penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya. Ini adalah pernyataan yang sangat penting. Ya, bagaimana mungkin seseorang yang tidak melihat kebesaran Allah, yang tidak mempercayai kebesaran Allah, dia bisa mengatakan bahwa aku akan tetap berharia, bersukaria di dalam Tuhan, walaupun kondisinya adalah kondisi yang tidak ideal. Nah, Habakuk melakukan ini, artinya apa? Artinya bahwa Habakuk sangat yakin bahwa Allah yang datang adalah Allah yang luar biasa, Allah yang datang adalah Allah yang mulia. Dia sudah melihat bahwa kebesaran Allah tidak diragukan lagi. Hasil rekoleksi yang kedua yang Habakuk hasilkan adalah di dalam ayat yang kelima. Di sana dikatakan Habakuk mengatakan begini, mendahulinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ini adalah pernyataan yang sangat yakin bahwa Allah yang datang dalam kemuliaannya adalah Allah yang menghakimi musuhnya. Ya, Habakuk sangat yakin bahwa Allah adalah Allah sebagai hakim yang adil. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita hari ini, mungkin hari ini kita mengalami sebuah ketidakadilan. Di dalam keluarga mungkin, di dalam kantor mungkin, atau di dalam masyarakat. Tetapi ketika kita belajar dari pemikiran Habakuk, kita bisa yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah hakim yang sangat adil. Ini hasil yang kedua. Yang ketiga yang Habakuk hasilkan adalah dari ayat 6 dan 7. Di sana dikatakan begini, ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang, ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Ayat 7 mengatakan begini, aku melihat kemah-kemah orang Kusan tertekan, kain-kain tenda tanah Median menggetar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah penggambaran yang diingat Habakuk akan Allah yang begitu besar, karyanya yang menyelamatkan orang Israel dari tanah Mesir. Pada waktu itu bangsa Mesir sangat ketakutan melihat apa? Melihat perbuatan Tuhan yang membela bangsa Israel sehingga mereka gemetar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jika kita pahami ini, tentunya kita akan melihat bahwa Allah kita bukan Allah yang biasa-biasa saja, tapi kita punya Allah yang karyanya membuat orang gemetar, semua orang gemetar. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dihasilkan dari rekoleksi Habakuk? Di sana dikatakan di dalam ayat 8, terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit, atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah Allah yang kita sembah. Ya. Apakah hari ini kita sedang meragukan kedaulatan Tuhan?
Allah yang kita sembah. Kalau hari ini kita merasa bahwa kedaulatan Allah dilakukan hanya karena doa kita mungkin belum terjawab, atau mungkin jalan-jalan di depan kita buntu. Tetapi saya mau katakan begini, Habakuk mengatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, yang membuat alam gemetar. Lihat betapa besarnya Allah kita, betapa dahsyatnya Allah kita, dan betapa berdaulatnya Allah kita dalam hidup kita. Dan ini yang harus kita pegang, seperti Habakuk pegang, Bapak Ibu yang terkasih. Hasil berikutnya, hasil yang kelima yang Habakuk tulis dalam pasal ini adalah di dalam ayat yang ke-11 dan 12. Di sana dikatakan begini Bapak Ibu yang terkasih. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Ayat 12, dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Jika kita bisa memahami Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Allah adalah penguasa jagat raya, pertanyaannya adalah bukankah dia juga menguasai hidup kita? Bukankah dia juga menguasai permasalahan kita? Jadi tidak ada alasan buat kita hari ini untuk kita takut dan khawatir. Karena apa? Karena Allah yang besar itu, Allah yang dahsyat itu adalah Allah penguasa jagat raya ini, termasuk hidup kita. Mari Bapak Ibu, apapun hari ini yang kita alami, kita punya keyakinan seperti Habakuk bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Habakuk mungkin punya waktu penantian cukup panjang, ya, sampai doa-doanya dinaikkan. Tetapi lihat bahwa Habakuk berpikir dalam ayat ini bahwa dia tidak menganggap Allah adalah Allah yang pasif, tapi Allah yang besar yang bekerja. Nah, inilah yang juga harus kita punyai pemikiran seperti itu. Allah hari ini bukan Allah yang pasif dalam hidup kita. Jadi permasalahan apapun dalam hidup kita, yakin dan percayalah bahwa ada Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan kita. Hasil yang keenam yang Habakuk tulis di dalam pasal 3 ini, di dalam ayat yang ke-13 dan 15 sampai 15, di sana dikatakan begini. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang-orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah-rumah orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Allah berperang bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, lihat Habakuk di sana mengajukan sebuah pemikiran bahwa Allah berperang bagi kita. Dan tentunya kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Entah itu permasalahan, entah itu apapun itu. Kalau Allah ada di pihak kita, tentunya kita akan sanggup menghadapi semuanya. 6 hasil rekoleksi Habakuk, Bapak Ibu yang terkasih. Ini sangat penting, ya, sangat penting untuk dilakukan. Kalau Habakuk melakukannya, tentunya kita semuanya hari ini saya dorong, kita semuanya juga mari kembali menghitung berkat-berkat Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita. Mengapa kita lemah dan susah bersyukur? Ini pertanyaan yang pertama, ya. Seringkali ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita mudah menyerah, kita mudah give up, dan kita tidak mudah bersyukur. Kenapa itu terjadi? Yang kedua, seberapa banyak dari kita menghitung berkat Tuhan, punya kebiasaan menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau ini tidak sering kita lakukan, tentunya seperti tadi di atas, pertanyaan pertama, kita akan menjadi lemah. Kita akan gampang sekali putus asa, kita akan gampang sekali give up. Menghitung berkat Tuhan, karya Tuhan, pertolongan Tuhan, dan apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, ini menjadi kekuatan untuk kita boleh hidup, untuk kita boleh menjalani musim-musim dalam hidup kita. Hal ini akan menghiburkan kita, Bapak Ibu yang terkasih, dan membuat kita bersyukur senantiasa untuk apa yang ada dalam hidup kita, dan kita selalu berharap sama Tuhan. Inilah pentingnya menghitung, merenungkan, dan mengingat kembali berkat Tuhan, seperti yang Habakuk lakukan. Mengapa seseorang susah bersyukur? Karena ia kurang menghitung berkat Tuhan, dan
dia kurang menikmati rahmat Tuhan sehingga dia terjebak di dalam target-target. Nah, kalau hidup kita sudah dikuasai target-target dalam hidup kita, tentunya yang ada dalam hidup kita, yang menguasai dalam hidup kita adalah apa? Kekhawatiran di sana. Tetapi jika hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur, hidup kita dipenuhi dengan rasa berharap penuh sama Tuhan, tentunya tidak lagi khawatir yang menguasai hidup kita. Tetapi apa di sana? Ada damai sejahtera. Apapun musimnya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap ada damai sejahtera Tuhan. Ketika hidup kita, ketika hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, menghitung berkat Tuhan, sesuatu yang sepele, yang mungkin jarang sekali kita lakukan. Ya. Pertanyaan saya, seberapa sering kita menghitung berkat Tuhan? Berapa sering hari ini kita mengingat-ingat berkat Tuhan? Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa rekoleksi, menghitung, mengingat kembali karya Tuhan dalam hidup kita adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Karena ini akan bisa memberikan kekuatan untuk kita maju, untuk kita terus berjalan melewati musim demi musim yang ada dalam hidup kita. Ini bagian pertama Bapak Ibu, rekoleksi, menghitung berkat Tuhan. Bagian kedua yang kita bisa pelajari dari kitab Habakuk pasal yang ketiga ini adalah apa? Komitmen. Ya, komitmen di mana Habakuk di sana memilih untuk tetap bersukacita. Walaupun kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17 dan 18, di sana dikatakan begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 luar biasa, begini, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, komitmen yang muncul dari mulut Habakuk ini adalah hasil dari rekoleksi, hasil dari mengingat-ingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia bisa mengatakan, aku akan tetap bersuka, aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Walaupun di atasnya Habakuk mengatakan semua kondisinya tidak menguntungkan, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Semuanya adalah kondisi yang tidak menguntungkan, semuanya adalah kondisi yang tidak mengenakan. Tetapi Habakuk mampu menyampaikan komitmen ini kepada Tuhan bahwa ia mau bersukaria, ia tetap memilih bersukacita, bahwa dia mau beria-ria di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan yang sama saya ajukan kepada kita semuanya. Ketika kita kemudian menghadapi kondisi yang sama dengan Habakuk, segala sesuatu berjalan tidak pada sesuai yang kita inginkan, sesuatu berjalan tidak mengenakkan, apakah kita masih mampu dari mulut kita, dari hati kita, kita memberikan komitmen kepada Tuhan bahwa aku memilih bersukacita? Habakuk mengatakan, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Apakah kalimat ini bisa muncul dari mulut kita ketika semuanya berjalan dengan tidak baik, ketika semuanya rasanya keras menghimpit kita? Hari ini kita belajar, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin semua mengecewakan, tetapi hari ini mari kita belajar bahwa ketika semua mengecewakan, bahwa jika semua tidak menyenangkan, kita tetap akan beria-ria di dalam Tuhan. Kalau kita amati di dalam pernyataan Habakuk ini, Bapak Ibu yang terkasih, ini ada kontradiksi ya, antara pemikiran Habakuk dan pola pikir dunia. Kalau pola pikir dunia mengatakan kalau uangmu banyak, kamu bersukacita. Kalau pekerjaanmu sukses, kamu bersukacita. Kalau keluargamu sukses, kamu bersukacita. Tetapi lihat, Habakuk tidak membangun sukacitanya di dalam semua itu. Habakuk tidak membangun sukacitanya dalam uang, dalam materi, dalam kesuksesan. Tetapi Habakuk membangun sukacitanya di dalam Tuhan. Ada dua hal Bapak Ibu kalau kita cermati di sini. Kenapa Habakuk mampu bersukacita dalam kondisi apapun. Dalam kondisi yang kasat mata kelihatannya tidak menyenangkan. Tetapi dia mampu tetap berkomitmen, bersukacita, memilih bersukacita. Ada dua hal di sana, kenapa Habakuk bisa melakukan itu. Yang pertama adalah bahwa
Karena dia bersukacita di dalam Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu kunci yang pertama dari Habakuk. Karena Habakuk tidak mendasari sukacitanya, dia tidak membangun sukacitanya berdasarkan sesuatu yang sementara. Tetapi dia membangun sukacitanya di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Nah, hal ini tentunya juga harus kita miliki dalam hidup kita. Ya, karena begini, hari ini kalau kita menggantungkan sesuatu yang bersifat fana, semuanya akan segera berlalu. Semuanya akan segera berakhir. Tetapi ketika kita menggantungkan, kita membangun sukacita di dalam Tuhan, ini adalah sukacita yang tidak bisa terkalahkan oleh apapun, Bapak Ibu yang terkasih. Hal yang kedua, kenapa Habakuk bisa bersukacita? Adalah keyakinan bahwa Allah mampu menyelamatkan dia. Allah mampu menyelamatkan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, keyakinan yang semacam ini adalah keyakinan yang mendasar akan kemampuan Tuhan. Tentunya ini tidak bisa dicapai dengan begitu saja. Habakuk di awal, di ayat-ayat yang tadi kita baca, di sana dia membuat list siapa Allah itu, karyanya apa. Dan berdasarkan dari list itu, pengalaman yang dia lihat, dia menyimpulkan bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang mampu, Allah yang bisa menyelamatkan, Allah yang bisa diandalkan, sangat bisa diandalkan. Makanya dia tetap bersukacita, dia tetap memilih bersukacita. Walaupun ayat 17 mengatakan apa? Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ya. Ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tidak ada ternak di sana. Kondisinya sangat-sangat tidak menguntungkan, kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Tetapi komitmen Habakuk adalah komitmen tanpa syarat. Dia menyatakan, tetapi namun aku bersuka, aku akan berlari di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Inilah komitmen Bapak Ibu, komitmen dari Habakuk yang harus kita contoh, yang harus kita teladani. Hal ketiga, bagian ketiga dari Habakuk 3, pasal 3 ini yang bisa kita pelajari adalah trust, percaya kepada siapa? Kepada Allah sebagai sumber kekuatan kita. Di dalam ayat 19, ayat terakhir dalam pasal ini Bapak Ibu mengatakan begini, Habakuk mengatakan hal yang luar biasa. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Lihat, di dalam penutup pasal ini, Habakuk menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah adalah sumber kekuatan. Kepercayaan semacam ini tentunya kepercayaan sangat kuat karena didasarkan dari rekoleksi, didasarkan dari bagaimana Habakuk melihat, bagaimana Habakuk kemudian menghitung pekerjaan Tuhan, karya Tuhan dalam hidupnya. Dan muncullah kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Muncullah kepercayaan yang sangat luar biasa. Dia Allah menguatkan kaki umatnya seperti kaki rusa. Bapak Ibu tahu semuanya binatang rusa ya. Rusa itu binatang yang lemah ya, dia tidak punya senjata yang bisa diandalkan untuk melawan pemangsanya, tetapi dia punya kaki yang kuat, dia punya kaki yang lincah. Dari kakinya ini dia bisa terhindar dari semua pemangsanya. Nah, Tuhan Allah akan membuat kita seperti rusa, kaki kita kuat, tetap berjalan di tengah badai, tetap berjalan di tengah masalah, tidak tergoyahkan. Walaupun kita mungkin di sekitar kita banyak onak berduri, banyak batu-batu tajam. Tapi seperti Habakuk katakan, Allah sumber kekuatanku. Dan ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Lihat, mari Bapak Ibu, keyakinan semacam ini, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatanku. Saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Habakuk memanjatkan doa ini, dia belum menerima semuanya. Doa yang dia panjatkan belum terjawab. Dan yang terjadi adalah sebaliknya. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa Babilonia. Kondisinya tidak menguntungkan. Kondisinya kondisi yang tidak mengenakan. Ya, menderita di sana. Tetapi Habakuk tetap pada keyakinannya. Inilah yang harus kita teladani hari ini. Inilah yang harus kita contoh hari ini. 3 hal yang Habakuk lakukan, yang bisa kita lihat dalam pasal ini. Yang pertama rekoleksi, ingat kembali berkat Tuhan.
siapakah Tuhan itu dan apa karyanya dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya bahwa saudara dan saya selama ini sudah menikmati berkat Tuhan. Kita sudah punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong kita. Mari hitung, ingat-ingat berkat Tuhan. Renungkan, pikirkan berkat Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita. Hal yang kedua adalah komitmen Bapak Ibu. Komitmen untuk tetap memilih bersukacita. Seperti Habakuk, kondisi kasat matanya tidak menguntungkan. Kondisi yang terlihat tidak menguntungkan. Tetapi dia tetap memutuskan untuk bersukacita. Dia tetap berkomitmen tanpa syarat untuk dia beria-ria di dalam Tuhan. Karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mampu. Hal yang ketiga yang Habakuk lakukan adalah dia mengakui bahwa Allah adalah sumber kekuatannya. Semuanya boleh berjalan, semuanya boleh ada, itu karena Allah yang menjadi sumber kekuatannya. Tuhan yang menjadi kekuatannya. Hari ini pertanyaan buat kita semuanya, permenungan buat kita semuanya. Siapakah sumber kekuatan kita? Apakah hal-hal yang bersifat sementara, hal yang bersifat fana, atau seperti Habakuk, bahwa kita mengakui bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Mari Bapak Ibu, memasuki tahun 2021, tahun Greater Destiny Bapak Ibu, yuk kita mau teladani Habakuk, kita mau lihat, kita mau tiru seperti Habakuk, kita mau tetap memilih, kita tetap untuk memutuskan, untuk kita tetap bersukacita. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, walaupun kita tidak tahu apa yang akan menghadang di depan kita, tetapi mari mulai dari rekoleksi, hitung berkat Tuhan, kasih komitmen untuk pilih sukacita senantiasa, dan akui bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih. Pagi ini kami boleh bersyukur karena berkat Tuhan melalui firman-Mu yang boleh kami dengar, Tuhan. Kami tahu bahwa selama ini mungkin banyak hal yang kami lakukan yang membuat Engkau kecewa, Tuhan. Mungkin dengan kekhawatiran kami, Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kami boleh diajarkan kembali bahwa Tuhan yang sudah melakukan banyak hal dalam hidup kami. Perbuatan-Mu atas hidup kami tidak terhitung, Tuhan. Pertolongan-Mu dalam hidup kami tidak terhitung banyaknya, Tuhan. Dan kami mau, Tuhan, bahwa kami mau melawan khawatir kami. Karena kami mau mendasari sukacita kami hanya di dalam Engkau, Tuhan. Kami tidak mau membangun sukacita kami hanya berdasarkan hal yang bersifat sementara, yang bersifat fana. Dan kami mau bahwa setelah kami boleh mendengar firman itu, Tuhan, kami boleh mengambil poin-poin yang boleh kami aplikasikan dalam hidup kami. Kami rindu bahwa hidup kami semakin dikuatkan. Tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun yang tidak kami mengerti, Tuhan. Tahun 2021 yang sudah kami lewati di awal ini, Tuhan. Mungkin banyak hal yang tidak kami mengerti. Tetapi hari ini kami mau putuskan bahwa kami mau memilih bersukacita di dalam Engkau. Karena kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang mampu untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman ini boleh menjadi rema, terus berbicara Bapak kepada mereka. Dan mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari boleh menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat FGF Yung dimanapun mereka berada Bapak. Apapun permasalahan mereka, apapun kondisi mereka hari ini Bapak, kami berdoa Tuhanlah yang boleh menjadi penolong, Tuhanlah yang boleh menjadi Allah pemelihara atas hidup kami. Tuhanlah yang boleh menjadi Allah sumber kekuatan atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba boleh menyerahkan semua jemaat ke dalam kuasa tangan-Mu saja Bapak. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan yuk, kita akan terima berkat Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan pada hari ini. Jikalau engkau mendengar baik-baik dan melakukannya, maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau. Dia akan mengangkat engkau terus naik dan bukan turun. Engkau akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal budi akan bersama dengan engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.